Adapun tujuan praktik lapangan ini untuk memberikan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis kepada mahasiswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem Siska sebagai bagian dari agroforestry berkelanjutan. Diharapkan mahasiswa mampu untuk yang pertama, untuk mengidentifikasi komponen utama sistem Siska. Yang kedua, untuk menganalisis interaksi tanaman kelapa sawit dan ternak sapi. Yang ketiga, menghitung potensi pakan, pupuk organik, dan efisiensi lahan. Yang keempat, mengevaluasi aspek teknis, ekologis, dan ekonomi Siska. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan ilmiah berbasis data lapangan. Silakanlah kalau ada yang mau ditanya. Atau Pak Guntur mau jelaskan dulu sedikit? Boleh. Kalau kan sama saya Guntur Laksana. Kalau kandang ini sendiri mungkin banyak yang tahu Pak ya. Cuma kalau beberapa kampus sudah ada yang tahu. Jadi kalau total populasi di kandang ini sekitar 333 ekor, kecuali yang masuk tadi. Kalau untuk pemeliharaan kami basicnya krem atau pengandangan untuk penggemukan, jual beli sama desain kurban, potongan kami terima semua. Kalau sesuai yang kata Bapak tadi apa, integritas peternak kelapa sawit tadi kan Siska. Kalau itu kan basicnya dilepas di kebun sawit. Cuma kalau di kami dikandangkan, kami full pakan, hijauan, konsentrat, kita cukupkan nutrisinya, baru kita operasi. Mungkin dari adik-adik ada yang mau dipertanyakan bisa kita bantu. Kenapa lebih milih sistem kandang representasi? Beberapa kadang ada yang efisiensinya, karena kita nyari keuntungannya. Kalau kami kan basicnya kan jual beli. Beberapa orang kadang-kadang kan ada yang datang nggak mau nengok di lapangan nih, nggak mau nengok sistem Siska ini kan. Pertama cuaca, tempat, beceknya kan, kita nyari efisiensi langsung. Misalnya ini sapinya langsung tengok. Kalau di kandang kan kita kontrolnya enak. Jadi kita tahu misalnya sapi itu sakit, sapi itu lapar, sapi itu kurang nutrisi, kurang pakan, kurang serat, kita bisa ngontrol langsung. Cuma kalau di program Siska kita nggak bisa, kita cuma bisa ngawasi tengok pakannya, karena itu full hijauan alam. Bisa kita kasih misalnya protein tambahan, cuma kan efisiensinya nggak terlalu signifikan ya. Karena kalau sapi ini sistem pengemukan, makin banyak gerak dia, makin lambat dia naik. Boleh. Untuk biaya belinya sama biaya jualnya? Kalau kami di sini pembelian mungkin berbeda-beda.
Kalau di sapi Bali mungkin rasnya ada yang 10 sampai 13 juta untuk di sarang. Kalau untuk di sapi Brahman ada yang 40, 35 sampai ada yang 80 juta untuk itu 80 juta. Kalau untuk di kerbau pun ada, masing-masing berbeda. Cuma kami keuntungan mungkin nggak bisa kami patokkan karena kita pakai rasa. Misalnya Anda mau, misalnya kami pembelian 80, misalnya entah 30 lah kita buat 30 juta, kita lepas 31, pasti ada naik turunnya, nego-negonya. Cuma kalau beberapa barang, misalnya udah 4 bulan atau 5 bulan, nanti kami hitung itu range pakannya per hari. Misalnya kami tarik dia 500 per hari per ekor, misalnya 4 bulan berarti kan sekitar 2 juta. Berarti dari pembelian itu harus naik 20 juta baru kami tawarkan. Cuma kalau pembelian kadang ada pribadi nih, senang, kami beli mahal, kami nggak mau jual, cuma ada yang nawar, situ senang, kami jual. Cuma nggak ada patokan nih untungnya, bisa kerugian. Kalau kerugiannya misalnya sapi ini kayak baru datang tadi, nggak cocok dia pakan di sini, kami olah lagi, dia kurus itu nanti tuh selama 1 atau 2 bulan dia ngurus, otomatis kan kita rugi dulu nih. Cuma nanti kita kasih pakan dia lagi, kita coba lagi kan, untung dia naik, sempat nggak naik, otomatis kita rugi. Jadi ada pasang, ada surutnya, ibarat ada timbal baliknya lah di situ. Dan untuk dunia peternakan ini nggak selalu dikaji, ini besar berarti kan neraca keuangannya kan lumayan nih Pak. Kalau dihitung satu-satu per 10 juta kan ya bisa dihitung sendiri lah, kali 300 kan sekitar 3. Cuma kan kita nggak bisa ngitungnya, kita otomatis 1 bulan tuh pasti ada kerugiannya. Ya, jadi misalnya yang mana untung besar, ya itulah untuk menimpakan yang kekalahan yang kawan-kawannya. Kalau di kami sistem dagang begini ya, jadi jangan berharap kalau kita jadi peternak itu untung besar, nggak bisa. Buang dulu angan-angan keuntungan itu, kita piara dulu sesuai hati, baru nanti ada hasilnya, baru itu yang kita ambil. Pakannya ini dapatnya dari mana ya? Kalau pakan kita dari petani langsung, misalnya kalau rumput kan kita sendiri nyari di lapangan. Kalau kayak bis atau buntil inti sawit itu kan, itu biasa kita kontrak dari PTT 5 kan, kalau solid dari PTT 5. Kalau masih wilayah sini lah, kayak onggok dari petani kita ambil sendiri, kayak ubi dan tahu. Semakin murah biaya pakan, semakin efisiensi pakan lebih menguntungkan. Kita sebisa mungkin efisiensi pakan itu yang kita cari. Cuma kita harus tahu pula komposisinya kan. Misalnya kita harus nyari berapa persen nilai karbohidratnya. Di sini hampir lama kami hampir mengolahnya hampir 4 tahun itu, dari efisiensi pakan untuk mengurangkan full non rumput. Kami ada program satu, memang saat itu nggak kami kasih pakan rumput lagi, full memang buatan pakan kami sendiri kan. Sana ada karbohidrat, serat, lemak, protein, mineralnya kami cukupi. Ya itulah kami usahakan. Kalau kayak gini kan rumput kan beberapa ekor yang baru mungkin bisa kami kasih, satu baru kami ajarkan. Jadi kalau istilah cuaca hujan atau banjir kami nggak ngarapkan rumput lagi. Jadi kayak kita peternak ini kan nggak harus mengandalkan ini terus. Beberapa orang kan kadang ada tuh yang nggak mau ngarit, nggak mau nyari rumput karena kita malasnya. Cuma kan kita mau miara juga, cuma kita nggak mau ngarit. Kalau di kota biasa kayak gitu tuh, supaya nyari lokasi rumput Pak ya. Itu kami buat kayak gini lah. Biaya pakan kami kurangkan, kami cari efisiensi pakannya, kayak kami pakai bungkil, onggok, ampas tahu. Cuma dalam beberapa ton kami bagi beberapa ekor sapi, kami bagi lagi hasilnya berapa nanti kita habis.
pendapatan itu kira-kira setahun bisa berapa itu Pak? Kalau operasional lumayan besar, kami akui kami lumayan besar operasional, karena kami bukan fokus di penggemukan aja kan. Kami tiap hari rata-rata berputar. Kami mempunyai hampir 7 armada. Per hari itu akan gerak semua. Kayak tadi, saya sendiri pagi udah pergi duluan. Nah, pulang bawa berapa 3 ekor sapi tadi kan, itu udah keluar biayanya. Jadi kawan-kawan misalnya yang anak kandang ini yang lain, nah nanti pulang itu rekapan kami. Berapa biaya yang keluar, berapa biaya pakan yang keluar, makannya kan, minyaknya. Itu kami bisa hitungnya tahun. Kalau per hari, per bulan kami mungkin nggak akan ketemu dari keuntungan margin. Kalau sekarang 3 bulan ini mungkin nggak akan ketemu karena kami fokus di penggemukan. Tapi kami ambil, kami bawa ke sini, belum kami jual dulu. Nanti lebaran haji baru kami jual. Karena makanya minta maaf tadi Pak, karena sebenarnya kandang ini udah tertutup, tidak bisa dimasukkan beberapa orang dari luar misalnya kan, karena orang-orang tertentu yang bisa masuk di sini. Nah, karena dari bulan 12 akhir semalam kandang ini kami tutup karena kami jaga kesterilannya. Karena kita nggak tahu nih, maaf dikata tadi Pak, karena bukannya mau nolak, enggak. Dari beberapa kampus pun udah kami bilangin, misalnya mau kerja sama kami kayak UIN, Universitario kan, kami udah bilangin kalau bulan 1 ada penelitian kami tidak akan bisa bantu, karena posisi kandang kami harus kami jaga, karena nilai aset di sini lumayan tinggi, karena kami hindarkan penyakit, stresnya sapi. Dari situlah kami jaga-jaga itu. Jadi kalau istilah pendapatan per hari, misalnya memang ada beberapa keuntungan. Kayak nanti misalnya kami ada potongan per hari ini kan, pengantara, penjualan. Cuma kalau keuntungan itu memang agak kadang bagi-bagi lah ibaratnya. Selainnya untung itu misalnya 2 juta bersih di satu itu enggak, di situ keluar biaya pakan, biaya minyak kami, biaya kerusuhan kami lah selama di jalan kan. Dan kita enggak selamanya di dunia sapi ini keuntungan bisa kita kaji lah. Kalau saya pribadi lah selaku pemilik kan, keuntungan itu nomor 2. Yang penting selamanya itu nomor 1. Karena enggak selamanya beternak itu kita bicara untung. Kita ngalami rugi dulu baru kita nyari untung. Kalau kisah kami di sini ya lumayan. Kalau masalah untung mungkin kalau didengar orang mungkin lumayan ya Pak ya. Cuma kan sebelum keuntungan itu pasti ada payahnya dulu misalnya. Karena kita kalau kayak adik-adik lah kan, kalau beternak ini mungkin mayoritas nyarinya untung. Tapi kalau di saya pribadi, di sapi mungkin saya tidak akan untung. Cuma fashion saya memang di sini. Saya punya rasa. Jadi istilah kalau mau beternak nggak ada rasa nggak salah. Karena kalau kita nyari untung. Nah, waktu bisa bertanya. Ada kebayang itu. Sudah saya. Kalau di kandang ini jenis sapi seluruhnya di dalam kandang ini kan, sapi Bali 1, sapi Bali Brahman, Rambut Bali, Joko, Brahman Cross, Metal, sama Lemoti. PU bisa jual. Nanti bisa makanannya dulu kita lagi pakan enggak ada jual ada yang dari
Pembelian paket kami hari Sabar. ada nggak yang bagi kerja dapat desain karena kan di sana tidak boleh bisa ya Enggak, cuman kan belum masuk kan di sana. ya tentang masuk sapi yang kami kan Masih beradu ini. Tidak sembarang orang masuk. Ini ada sebelumnya orangnya keluarga
apa ya yang langsung kita di sini jaga lain. Ada orang jual, nggak ada orang jual ya kita tak beli. Biasanya kan terawal dari kemarin kami dari Lampung. Kalau saat di Lampung, Surabaya. Kita ada tidak itu maksudnya saya tidak berbayar sekali. Karena kami mau pakai terobosan sudah minggu karantina di Lampung sampai oleh Bikin kira-kira 10 menit. Bikin kira-kira 10 menit. Jadi itu masuk ke video untuk wawancara gitu aja. Bersisanya sambung-sambung. Mungkin 2 tempat. 10-20 menit udah. 5 menit lagi itu yang bebas. ini karyawan kan 3 orang nggak masuk, makanya jadi yang ada berapa jam dan untuk karena ada informasi anak itu mau datang karena emang bakal juga dari apa Asik berat ya ini.